Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Neni Maria bisa menjumpai Anda di kesempatan malam hari ini dalam program kami Dialog TVRI. Pemirsa, kami sampaikan bahwa ini adalah bulan Agustus dan tepat di 17 Agustus kemarin, bangsa Indonesia merayakan 69 tahun kemerdekaannya. Dan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kalau kita bicarakan persoalan tata batas, baik itu tata batas wilayah maupun tata batas kawasan ataupun hutan dan juga lahan, ini ternyata masih juga belum terselesaikan. Nah, akibat persoalan tumpang tindih perizinan dan juga konflik lahan masih saja terjadi di seluruh wilayah Indonesia, boleh dikata hampir di seluruh wilayah Indonesia dan juga termasuk Kalimantan Tengah. Dan pada kesempatan dialog TVRI pada malam hari ini kita akan coba bicarakan mengenai salah satu upaya, yakni mewujudkan peta definitif Indonesia dengan melakukan program percepatan penetapan kawasan hutan melalui mekanisme pengakuan dan pembuktian hak atau PPH. Nah, dalam hal ini kita perlu ketahui bahwa Barito Selatan merupakan Kabupaten pelopor untuk penerapan mekanisme PPH tadi, pengakuan dan pembuktian hak untuk percepatan penetapan kawasan hutan. Dan berkaitan dengan hal tersebut, kami sudah mengundang dua orang narasumber yang sudah hadir di Studio 1 TVRI pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan untuk Anda di samping kiri saya. Selamat malam untuk Pak Giorgio Budi Indrarto atau Pak Jojo. Selamat malam Pak Jojo, beliau adalah Tim Mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak PPH pada UKP 4. Ini adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan juga Pengendalian Pembangunan. Ya. Ini adalah kedatangan yang mungkin kesekian kali ya ke bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah ya. Baik, karena tadi kita bicarakan Barito Selatan sebagai kabupaten pelopor, berkaitan dengan hal ini kami mengundang dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah hadir bersama dengan kita Bapak Haji Jumadi. Selamat malam Pak Jumadi. Beliau adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan juga Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah untuk Barito Selatan. Terima kasih Bapak sudah hadir dari Buntok Pak ya, di tengah kesibukan Bapak yang cukup padat tentunya. Baik, saya memberikan pertanyaan pembuka tentu saja nanti ke Pak Jojo, dan kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di dua line telepon kami. Anda bisa catat dari sekarang di 0536 3234156 atau 3234157. Kami tunggu partisipasi Anda untuk berkaitan berbicara mengenai topik perbincangan kita pada malam hari ini, yakni Barito Selatan sebagai Kabupaten pelopor pengukuhan kawasan hutan. Baik Pak Jojo, mungkin bisa disampaikan, ini tadi sudah saya sampaikan di pengantar begitu bahwa ada ketidakjelasan tata batas wilayah dan juga kawasan termasuk batas hutan. Nah, ini kenapa bisa terjadi ketidakjelasan seperti itu? Ya, jadi awalnya memang panjang gitu ya, tapi ceritanya kita jadikan pendek. Hingga tahun 2010 terakhir data yang kami dapatkan juga dari Kementerian Kehutanan, status kawasan hutan yang sudah kukuh itu baru sekitar 12% di seluruh Indonesia. Nah, ini problematik. Kenapa? Karena sebetulnya putusan MK sudah menunjukkan bahwa kawasan hutan itu harus melalui proses pengukuhan gitu ya. Nah, ini sebetulnya bukan salah siapa-siapa, tapi ini memang sebuah proses yang sulit dijalankan. Idealnya Indonesia harusnya memiliki peta rupa bumi terlebih dahulu 1:50.000, kemudian melakukan inventarisasi kawasan hutan, potensi-potensinya kita tahu, dari situ kita bikin peta tata ruang, baru dari situ peta tata guna hutan. Nah, tapi di Indonesia kondisinya terbalik gitu. Kita menggunakan hutan dulu, kita bagi-bagi dulu hutannya, baru sekarang kita memetakan gitu. Nah, tapi tentu saja tidak ada yang terlambat gitu. Kita harus mulai memperbaiki diri, dan semenjak tahun 2011 UKP 4 sudah menandatangani MOU bersama dengan Pak Teras Narang, juga disaksikan oleh Bupati dari Barito Selatan untuk mengadakan sebuah inisiatif untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, akibatnya akan sangat besar. Akan ada tumpang tindih kawasan yang semakin banyak, akan terjadi banyak peluang-peluang korupsi di sana gitu. Dan KPK juga ternyata sudah mengeluarkan sebuah kajian pada waktu itu tentang adanya potensi-potensi korupsi yang sangat besar di sana. Dan akhirnya itu ditindaklanjuti dengan MOU, dan sudah disambut baik dengan Pak Teras Narang dan juga Pak Bupati. Kemudian di tingkat nasional, KPK juga membuat sebuah komitmen yang lebih tinggi lagi bersama 12 kementerian dan lembaga, sehingga ini prosesnya semakin cepat, semakin banyak perhatian ke sana,
arahnya adalah untuk memastikan status kawasan hutan yang tadinya baru 12%, semoga saja tahun depan kita bisa sampai ke 100%. Oh, jadi gitu. sudah ada targetnya ya, di tahun depan akan mencapai 100% kawasan ini sudah Iya, dikukuhkan. itu target optimis lah ya, Oke, target baik. optimisnya. Baik. Lalu kemudian apa dampaknya ketika ada ketidakjelasan di sana, kita sudah pakai hutannya baru kemudian kita petakan, padahal harusnya dipetakan dulu begitu ya, Iya, tapi iya. tidak ada kata terlambat Iya. untuk ini. Dampaknya sangat besar, Mbak. Kalau misalkan kita melihat data konflik saja hanya di Kalimantan Tengah saja itu sudah sangat besar. Contoh yang paling nyata adalah yang kita lihat bisa di misalkan Kabupaten Gunung Mas saja ya. Sudah terindikasi di sana bahwa ada perizinan yang luas konsesinya melebihi luas kabupatennya sendiri gitu. Jadi entah di mana itu izinnya dipakai. Kenapa itu memungkinkan? Karena peta yang digunakan, sumber yang digunakan berbeda gitu. Nah, yang kita jalankan di sini adalah untuk memastikan semua petanya sama, batasnya sama, yang dipakai oleh Kementerian Kehutanan, yang dipakai oleh Kementerian PU, yang dipakai oleh dinas, yang dipakai oleh provinsi, semuanya sama. Satu data. Jadi ini inisiatif ada di bawah kebijakan satu peta, tapi kemudian satu petanya mau diapakan? Oke, ini batasnya, ini bagian batasnya yang perlu kita perbaiki. Nah, dampaknya memang ke masyarakat sangat besar. Mereka tidak punya kenyamanan untuk berusaha. Ketika mau berusaha tiba-tiba ada izin datang, gitu kan? Sehingga mereka terus berkonflik. Buat pengusahanya juga tidak akan aman, karena ketika mereka mau beroperasi mereka harus berhadapan dengan masyarakat. Buat pemerintah daerah juga pasti tidak akan nyaman gitu, karena mereka tidak bisa mengelola wilayahnya dengan baik, dengan maksimal gitu, sehingga pembangunan itu terhambat. Gitu. Oke, karena ada tempat ini tadi, sehingga yang bersinggungan adalah pemerintah daerah, investor dan juga masyarakat ya. Iya, jadi semuanya bersinggungan. Baik, saya ke Pak Jumandi. Pak Jumandi, Barsel di sini sebagai kabupaten pelopor untuk pengukuhan kawasan hutan. Mungkin Bapak bisa memaparkan begitu Pak, bagaimana kondisi di Barito Selatan saat ini? Apakah ketidakjelasan tata batas kawasan ini terjadi, seperti apa di sana? Terima kasih Bu Nani. Berbicara mengenai pengukuhan kawasan hutan di Kabupaten Barito Selatan, kita ditetapkan sebagai salah satu kabupaten yang menjadi pelopor atau laboratorium pengukuhan kawasan hutan. Di Kabupaten Barito Selatan memang belum berjalan sebagaimana mestinya, karena kegiatan ini baru dimulai pada tahun 2013, di mana menurut data bahwa luas kawasan yang akan ditata itu seluas 453.810 hektar, dan hutan lindungnya ada 90.650 hektar. Nah, kegiatan ini sekarang sudah berjalan untuk penataan kawasan hutan lindung. Dan Bapak Bupati Kabupaten Barito Selatan, Bapak Farid Yusran, sangat berkomitmen terhadap kegiatan ini, dan di sana sudah dibentuk tim khusus untuk percepatan penataan kawasan hutan. Berbicara mengenai tata batasnya, ini yang menjadi problem. Begitu kita ingin melakukan tata batas, ternyata ada semacam persoalan di tingkat masyarakat bawah, di mana batas-batas yang sudah dilakukan oleh pelaksana pengukuhan tata batas, yaitu BPKH dulu 2013 oleh BPKH wilayah 5 Banjarbaru, itu ternyata ada bersinggungan dengan batas desa, ada bersinggungan dengan lahan penduduk. Kemudian ada 2 desa yang masuk wilayah hutan lindung, yaitu Desa Batampang dan Desa Batilap. Nah, ini tentunya pemerintah daerah mengharapkan pemerintah pusat lebih bijak untuk melihat hal ini, agar nanti dalam pelaksanaannya hak-hak masyarakat kita hormati, tapi tentunya melalui mekanisme-mekanisme yang kita sepakati bersama. Dalam hal ini adalah mekanisme PPH.
Dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes Selatan sangat berterima kasih bahwa Kabupaten Brebes Selatan menjadi kabupaten pelopor, sehingga nantinya kalau ini bisa selesai dengan baik, tentunya Kabupaten Brebes Selatan menjadi kabupaten yang pertama di Kalimantan Tengah kawasan hutannya tertata dengan baik. Saya kira begitu, Bu Neng. Bukan hanya Kalimantan Tengah, karena ini yang pertama untuk wilayah Indonesia ya. Pak Jojo tadi sampaikan, Pak Jumadi tadi menyampaikan dan menginginkan agar pemerintah bijak menyikapi persoalan ini karena di bawah level masyarakat begitu bersinggungan dengan batas desa, lalu juga ada lahan penduduk dan juga ada 2 desa yang masuk hutan lindung. Lalu kemudian apa yang menjadi solusi pemerintah, solusi yang diupayakan berkaitan dengan persoalan ini? Ya, jadi itu kenapa menjadi alasan utama kita menggulirkan ide pengakuan dan pembuktian hak, gitu ya. Nah, karena memang faktanya kita lihat bahwa masyarakat juga tidak salah. Kalau tadi kita bilang pemerintah tidak salah, kemudian pengusaha juga tidak salah, nah masyarakat jelas tidak salah gitu. Karena mereka sudah ada di situ jauh sebelum negara ini terbentuk. Nah, apa yang solusi yang bisa kita berikan? Solusi yang bisa kita berikan adalah untuk memperjelas status masyarakat itu. Tentunya untuk memperjelas itu kita membutuhkan pembuktian. Tentunya kita membutuhkan informasi juga dari masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri ada masyarakat yang memang spesifik mengelola lahan di situ. Ada juga masyarakat yang tipikalitasnya adalah kemudian berinvestasi di situ, membuat lahan ini menjadi sebuah lahan semacam simpanan gitulah ya. Invest gitu ya. Nanti ketika ada perusahaan datang kemudian tanahnya dijual. Nah, ketika saya diskusikan ini dengan beberapa warga masyarakat yang lain, mereka mengatakan bahwa ya memang saya hidup di sini, saya tinggal di sini dan saya pun mau mati di sini gitu. Tapi bagaimana dengan yang hanya berinvestasi di situ gitu, dan itu banyak sekali kejadiannya. Saya coba konfirmasi lagi karena saya tidak ingin hanya satu sisi. Saya coba konfirmasi lagi ke pemerintah daerah, ternyata itu pun terjadi gitu. Artinya ada penumpang gelap. Nah, bagaimana caranya kita untuk memfilter ini semua? PPH menjadi salah satu solusinya. Nah, ini yang kemudian kita perlu dorong. Cuman yang perlu diingat adalah PPH ini solusi yang perlu untuk disosialisasikan, perlu untuk dikonsultasikan kepada masyarakat gitu. Jadi sampai dengan sekarang kita terus melakukan komunikasi aktif dengan Pemkab maupun dengan masyarakat di tingkat desa, dan dalam waktu yang dekat ini kita akan turun langsung ke kampung-kampung untuk menanyakan kira-kira dengan mekanisme seperti ini Bapak menyanggupi atau tidak gitu. Terakhir kita bertemu di Buntok ya Pak ya, mengundang semua kepala desa, camat, damang, dan kita coba ceritakan ini. Masih ada keberatan tentu pasti. Nah, kita coba tawarkan kalau seperti ini bagaimana? Kayaknya mereka butuh waktu untuk berpikir. Itu kalimatnya gitu ya. Oh, nggak masalah. Mari kita berpikir. Sekarang Bapak datang ke Buntok, besok saya yang akan datang ke kampung Bapak gitu. Jadi kita akan datang ke sana, kita akan diskusi lebih dalam lagi di tingkat kampung. Tapi kuncinya adalah solusi untuk pengakuan dan pembuktian hak. Gitu, supaya jangan sampai ada yang dirugikan, win-win solution begitu ya. Betul. Baik, Pak Jojo dan juga Pak Jumadi, tadi kita sudah bicarakan PPH, pengakuan dan pembuktian hak, tapi kita ingin tahu lebih jauh gitu apa ini pengakuan dan pembuktian hak, lalu bagaimana mekanisme PPH serta apa dampaknya. Kita akan coba ajak pemirsa untuk mendengarkan penjelasan dari Deputi 5 UKP 4 pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Bapak Nirarta Samadi, berkaitan dengan pengakuan dan juga pembuktian hak berikut ini. PPH atau pengakuan dan pembuktian hak sebetulnya adalah salah satu cara yang boleh dibilang terobosan yang didasarkan atas regulasi yang ada gitu ya, untuk mempercepat pengukuhan kawasan hutan. Nah, tentu segera perlu diketahui apa sih bedanya antara yang dulu dengan PPH yang baru ini. Bedanya adalah adanya periode waktu yang pasti ya, untuk melakukan pengukuhan. Pada masa sebelumnya, pada skema yang tidak menggunakan PPH, maka periode waktunya itu loose atau bebas gitu ya. Orang bisa kapan saja menyelesaikannya. Bupati bisa mengatakan saya tidak ingin menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan wilayah saya, nanti aja bupati yang berikutnya bisa gitu ya. Nah, dengan metode yang baru ini ada periode waktu tertentu yang memaksa para pihak untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan penetapan kawasan
hutannya gitu ya. Siapa yang sebenarnya bisa melakukan klaim di sini gitu ya? Apakah hanya urusan pemerintah daerah saja yang melakukan? Tidak. Justru PPH ini membuka klaim atau pengakuan atas haknya gitu ya pada semua pihak. Masyarakat hukum adat pun bisa, ya, individu bisa, pemerintah daerah apalagi, perusahaan juga bisa gitu ya. Semua yang masuk dalam kategori pihak ketiga itu bisa. Nah, hanya saja di dalam proses pengakuan dan kemudian pembuktiannya itu dikembangkan instrumen-instrumen yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga itu sendiri gitu. Pembuktiannya pun juga kemudian dikembangkan bersama. Apa alat buktinya? Bagaimana cara membuktikannya dan seterusnya? Itu dikerjakan bersama-sama. Dengan begitu, ya sifat inklusivitas dari prosesnya itu sangat terasa. Dengan begitu maka transparansinya jadi ada. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi pembeda karena semua pihak merasa ikut dan semua pihak merasa tahu betul proses ini bukan proses yang membuat mereka berada pada sisi yang inferior, ya, lebih lemah dari pemerintah. Enggak gitu ya. Pemerintah dalam ini jadinya menjadi fasilitator dari proses penyelesaian itu sendiri gitu. Manfaatnya adalah dengan kepastian itu maka ya, satu, kita bisa selesaikan berbagai tumpang tindih yang ada. Tumpang tindih perizinan, tumpang tindih konsesi, tumpang tindih macam-macam tata ruang juga gitu. Dan dengan kepastian itu kita bisa merencanakan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan ini menjadi lebih pasti juga gitu. Ya. Karena dengan kawasan hutan yang pasti, tata ruang juga jauh menjadi lebih pasti. Tata ruang yang pasti membuat adanya kepastian berusaha, kepastian memanfaatkan ruang dan seterusnya. Ya. Siapa yang dapat manfaatnya langsung? Ya tentu semua, pemerintah dapat manfaat langsung, swasta dapat manfaat langsung, masyarakat juga mendapat manfaat langsung. Ya, demikian penjelasan dari Deputi 5 UKP 4 berkaitan dengan PPH ya, pembuktian dan penguatan hak. Baik, kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dua orang narasumber, namun di samping sebelah kanan saya sudah bersiap ini Fresh Band dan juga Ayu Dewi yang akan menghibur kita dengan satu lagunya Mamangun tentang Mahagalewu. Silakan. Spesial Mamangun Mahagalewu untuk pemirsa di rumah. Aku menyanyi mengenakabucan melinting tak akan ijek kapakat pakat memangun Mahagalewu lewu maju kasanang mani
Lewu. Dan membangun daerah salah satunya dengan jaga hutan begitu ya. Setidaknya kurang lebih begitu lagu yang sudah dibawakan yang menjadi sedikit selingan untuk kita pada malam hari ini. Baik, saya ke Pak Jojo. Pak Jojo, ini disampaikan bahwa Barito Selatan tadi sebagai kabupaten pelopor pengukuhan kawasan hutan. Betul. Lalu kemudian apakah hanya wilayah ini yang jadi pelopor di Kalimantan Tengah atau ada kabupaten lain yang juga dilirik begitu? Jadi apa namanya, kenapa ini kan pertanyaannya kemudian kenapa kita memilih Barito Barsel, Selatan gitu. Apalagi gitu kan? pertama di Indonesia. Betul, begitu kan? dan pertama di Indonesia. Yang paling pertama yang kita pertimbangkan adalah karena komitmen pemerintah daerahnya, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi berdasar pada diskusi-diskusi awal gitu bersama Pak Teras Narang juga, memang terlihat bahwa Barsel punya komitmen yang sangat tinggi gitu terhadap ini. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita yakin bahwa ini laboratorium yang tepat gitu. Nah, kita coba jajaki melihat kondisi yang ada dan juga kita diskusikan dengan Kementerian Kehutanan dan mereka pun sepakat, oke, Barito Selatan memang tempat yang tepat. Alasan yang kedua kemudian adalah karena memang kawasan hutan, bukan kawasan hutan, tapi ekosistem hutannya itu masih sangat terjaga. Ini bisa diperdebatkan, tapi ketika saya langsung melihat ke lapangan masih terlihat dengan nyata kita lah orang kota Palangkaraya ini, cobalah kita jalan ke Buntok, mau menjelang masuk ke Buntok tuh kanan kiri masih terlihat pohon yang sedemikian besar gitu ya atau tinggi-tinggi. Nah, ini menjadi salah satu pilihan juga kenapa kita memilih Barito Selatan gitu. Nah, ini menjadi laboratorium pertama sehingga kita bisa belajar lebih banyak apa sih karakteristik yang diperlukan untuk menjadikan skema pembuktian hak ini menjadi berjalan gitu. Karena kan mungkin masyarakat butuh buktinya mungkin bukan bukti hanya tertulis Pak gitu. Buktinya butuh bukti yang historis juga gitu. Kita punya buktinya adalah bukti kuburan tua kita Pak gitu. Kita punya buktinya pohon leluhur gitu ya. Ini kan yang harus digali terus-menerus. Pembuktian seperti ini harus bisa mulai kita kasih terobosan gitu ya. Nah, cuman pembuktian itu penting gitu. Nah, argumen-argumen ini yang kemudian kita bangun di Barito Selatan sebagai laboratorium. Nantinya, dan semoga saja dalam waktu yang agak cepat, ini akan kita kembangkan lagi di daerah-daerah yang lainnya. Dan kalau memang memungkinkan di Barito Selatan, makanya kita betul-betul sekarang mencoba untuk intensif dengan pemerintah kabupaten, sehingga ketika kita sudah menemukan formulanya di Barito Selatan, kita